Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan juga panjang umur kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini, yaitu Rabu tanggal 28 September 2022, bersama kelas malam yaitu Prodi Ilmu Komunikasi dari hari Rabu hingga Selasa dalam mata kuliah Cakupan Umum MKCU Bahasa Indonesia Universitas Dian Nusantara tahun ajaran atau tahun pendidikan 2022-2023 bersama saya Mugi Rianto SPD MPD. Baiklah mahasiswa semuanya, untuk mengawali perkuliahan e-learning, maka kita buka dengan bacaan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mahasiswa semuanya, untuk kali ini periode online kedua ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama, saya nanti akan menyampaikan sedikit pengantar atau ulasan materi dari fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Kenapa saya sampaikan secara ulasan? Karena kalau disampaikan secara detail dan menyeluruh, waktunya tidak mencukupi. Maka selebihnya, apa yang harus mahasiswa lakukan yakni mendownload bahan ajar yang akan saya susulkan nanti atau saya kirimkan melalui melalui kuliah online atau website kuliah online. Setelah video pengantar perkuliahan online kedua ini, tentunya saya nanti akan mengunggah bahan-bahan ajar di kuliah online yang terdiri dari pengantar perkuliahan, kemudian modul, kemudian PPT, kemudian forum, kemudian kuis, kemudian ada assignment, tugas besar 1, kemudian ada video tambahan pengayaan, dan ada bentuk URL atau link berkaitan dengan mata kuliah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Baiklah, mahasiswa semuanya, inilah perkuliahan online kedua bersama saya, Mugi Rianto SPD MPD. Untuk pembahasan yang pertama adalah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, mencakup beberapa hal penting yaitu fungsi bahasa secara umum, bahasa negara dan bahasa nasional, keunggulan bahasa Indonesia, lalu latar belakang bahasa Indonesia, mengingat pentingnya bahasa Indonesia bagi kehidupan manusia, asal mula bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia secara umum, fungsi bahasa Indonesia secara khusus, peresmian nama bahasa Indonesia, program studi bahasa Indonesia di luar negeri, jurusan program studi bahasa Indonesia, fenomena pengajaran BIPA, bahasa Indonesia untuk penutur asing, kesulitan yang dihadapi para pengajar BIPA, dan ada juga tentang keunggulan bahasa Indonesia. Itu kurang lebih beberapa hal yang akan disampaikan di dalam modul dan PPT bahasa Indonesia, fungsi serta kedudukannya. Nah, sedangkan untuk kompetensi yang harus dikuasai atau harus diperoleh oleh mahasiswa di bab ini, yakni mahasiswa harus memahami fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia serta isi undang-undang bahasa serta politik bahasa nasional.
Bahasa Indonesia itu sendiri memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, peristiwa yang tidak boleh dilupakan adalah Sumpah Pemuda. Dari peristiwa tersebut muncullah kesadaran untuk menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu ulasan untuk materi tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Sedangkan sedikit untuk tugas besar yang akan diberikan juga di online kedua ini, yakni proyek kerja membuat makalah. Apa itu makalah? Nanti bisa ditanyakan melalui WA Group. Nah, bagaimana cara membuatnya? Seperti apa langkah-langkahnya? Nah, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut di WA Group. Tapi di sini kompetensi dari praktik tugas besar adalah mampu menyusun makalah berdasarkan topik-topik yang telah disediakan di bawah nanti. Ini pun juga nanti akan saya share di kuliah online dan bisa dipelajari. Sedikit gambarannya adalah mahasiswa mampu mengembangkan kerangka makalah berdasarkan format yang telah ditentukan. Nah, tugas besar praktik ini tentunya didasarkan pada hasil penelitian online, karena pada dasarnya kita perkuliahannya sedang melakukan perkuliahan e-learning. Dan tentunya didukung oleh langkah-langkah membuat makalah yang baik, dikumpulkan tepat waktu, yaitu dari tanggal 28 September sampai 28 Oktober, kurang lebih dari pertemuan online 2 sampai dengan online ke-5. Seperti itu. Nah, mahasiswaku semuanya, demikian rangkaian informasi pengantar perkuliahan online kedua. Untuk lebih lanjut, kita bisa berkoordinasi, bisa berdiskusi dan berkonsultasi melalui WA Group. WA Group dibuat agar kita bisa berkomunikasi secara intens, membahas perkembangan perkuliahan, dan tentunya ini menjadi perhatian mahasiswa semua agar mengikuti perkuliahan dengan disiplin, tertib, dan menerapkan adab-adab dalam belajar yang baik. Kesimpulannya adalah peran bahasa salah satunya adalah mewujudkan bangsa yang maju. Bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki karakter dan identitas sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Bangsa yang berintegritas sesuai karakter bangsanya. Sehingga peran bahasa sejatinya adalah merumuskan manusia sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat. Mugirianto SPD, MPD. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam pengantar perkuliahan online ketiga minggu depan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.